Gap, ini mau nanya gimana sekarang di saat pandemi ini orang sering ngotak-ngatik rumah ya, karena kan kerjanya semua dari rumah. Nah, ada nggak tips and trick untuk bukan membangun rumah ya, untuk rumah yang udah kita punya tuh lebih sustain atau lebih nyaman lah? Ya sebenarnya sih yang paling utama mungkin paling gampang ya, kita coba cek deh di Google Maps tuh orientasi rumah kita tuh kemana gitu. Kadang-kadang ada tuh yang bilang, kenapa kamar gue panas banget gitu, padahal gue udah pakai AC gitu kan, tapi tetap panas gitu, tetap pengap gitu. Kadang-kadang itu mungkin adalah karena ternyata salah orientasi gitu rumahnya, tapi kan nggak bisa diubah. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya memang akhirnya memang di orientasi barat dan timur tadi, mungkin kalau misalnya ada jendela cukup besar, ya udah coba kita tambahin aja, misalnya kayak double screen di depannya, kasih gap aja 30 sampai 60 cm, tergantung space rumah. Terus bisa dikasih kisi-kisi kayu atau apapun, atau tanaman juga bisa gitu. Jadi dia akan karena panas itu kan akan merambat ya. Jadi dia akan merambat situ dulu, dia akan cool down dari tanaman lebih efektif sih sebenarnya. Dia akan cool down mungkin 1 to 2 degree, terus baru dia masuk ke dalam, dan itu akan ngurangin temperatur di dalam lumayan lah gitu. Yang bisa dilakukannya gitu. Jadi mungkin itu salah satu. Simple sebenarnya. Jadi cek orientasinya, abis itu bikin double screen kalau emang masih terlalu panas gitu di ruangan itu. Oke. Terus apa lagi, Bang? Nah, karena sekarang nih setelah pandemi semua orang tuh di rumah ya, kerja di rumah, main sama anak di rumah, masak sekolah di rumah gitu kan. Stres dong, ya kan? Bisa jadi stres, bener ya? Pengennya nyari hijau-hijau. Nah, jadi pastikan rumah itu punya hubungan antara inside dan outside. Maksudnya adalah dari rumah ada hubungan nggak usah banyak, sedikit aja ke area luar. Gunanya untuk apa? 1, masukin udara yang sehat. 2, cahaya matahari. Yang ketiga, untuk psikologi kita, karena yang bikin pandemi ini tuh berat adalah mungkin psikis kita ya. Kita punya area untuk break. Jadi capek kerja, step outside. Pindah space gitu ya, istilahnya. Zona bener-bener gitu nyari nafas literally gitu. Jadi jangan renovasi bukan dalam rumah aja, mungkin area samping lo, bisa jadi nyaman gitu. Even bahkan mungkin ada area yang harus dikorbankan sedikit untuk menang, bener nggak? Gitu sih. Itu kedua. Tapi lebih bagus kalau itu adalah sentuhan antara indoor dan outdoor ya. Yes, jadi emang harus ada outdoor space itu ya. Iya, outdoor space. Kali buat berjemur kan? Berjemur, menghadirkan elemen hijau, tanaman. Karena ventilasi adalah kunci. Ventilasi adalah kunci, good ventilation is the key gitu. Yang terakhir mungkin flexibility of space, karena ya tadi itu semua dikerjain di rumah. Rumahnya segitu-gitu aja. Nggak mungkin bertambah kan. Nah, kuncinya dari program yang padat dalam sebuah bangunan adalah kita integrate. Jadi misalnya apa sih integrasi? Ya menggabungkan 2-3 fungsi atau lebih di dalam satu kesatuan. Contohnya misalnya ruang tamu dikonvert jadi area kerja, musola, atau tempat main anak gitu ya, tinggal atur jamnya. Ruang makan di mana keluarga itu berkumpul. Kan tadi baru punya bayi kan, nanti kalau gede gimana ya, gue harus hidup di rumah ini, sekolah apa? Ya udah jadikan area berkumpul keluarga itu menjadi area yang paling nyaman dan bisa membangun koneksi keluarga gitu. Ya ruang makan, ruang kerja, ruang duduk, ruang TV, ruang apapun. Jadi nggak harus kaku ya. Nggak harus kaku. Nggak kayak zaman dulu kan ini ada satu kursi satu ruang gitu ya. Nggak gitu ya. This can be anything. New generation. Atur jamnya ya. Yes. Jadi dinamis. Ruang tamu tuh udah jarang nih. Nggak ada. Nggak pernah. It's a waste of space. It is. I agree. Tapi dulu mungkin masih kepake sih orang zaman dulu ya. Ada tamu, ada ruangnya sendiri, nggak masuk ke private space. Iya, cuman memang kan bergeser ya, fungsi itu jadi bergeser sih sekarang kayaknya di generasi kita. Karena di rumah orang tua gue sekarang jadi ruang tamunya jadi ruang kerja. Iya benar. Oke, jadi aku rasa 3 tips itu bisa sih dilakukan di rumah, dan semoga kalau emang jadi orientasi bukan inside outside tadi sama flexibility, jadi semakin bisa produktif di rumah. Oke. Bagus. Thank you. Aku lagi next. Free consultation. Happy to share.